Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe agar tutorial dan codingannya berhasil. Kalau sudah, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan hobingoding.com. Setelah pada video-video sebelumnya, kita telah berhasil membuat program untuk menghitung keliling dan luas segitiga. Sekarang, mari kita lengkapi lagi kumpulan program kita dengan program untuk menentukan jenis dari segitiga tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk jenis segitiga itu bisa kita bedakan berdasarkan panjang sisinya ataupun berdasarkan besar dari sudutnya. Contoh di sini, untuk segitiga berdasarkan panjang sisinya, itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama segitiga sama kaki, di mana untuk segitiga sama kaki ini tuh 2 sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga sama sisi, di mana untuk segitiga sama sisi ini semua sisinya sama panjang. Contoh di sini A ke C 6, berarti C ke B juga 6, dan A ke B juga 6. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga sembarang. Untuk yang segitiga sembarang ini, semua sisinya ini tuh berbeda atau tidak sama panjang. Oke? Nah, yang kedua, pembagian atau jenis segitiga berdasarkan besaran sudutnya. Dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, segitiga siku-siku, di mana salah satu sudut dalam segitiganya ini bernilai 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian ada segitiga tumpul, di mana salah satu dari ketiga sudutnya ini itu memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir itu adalah segitiga lancip, di mana ketiga sudutnya ini itu lebih kecil dari 90. Atau misalkan di sini tuh untuk sudut yang pertama ini tuh nilainya 60, ini juga 60, dan ini juga 60. Tiganya itu kan di bawah 90 ya. Maka dia termasuk ke dalam segitiga lancip. Oke? Nah, sekarang kita masuk dulu ke idle kita. Berarti di sini kita bisa cetak dulu nih. Kita bisa tampilkan dulu opsi jenis segitiga yang dapat dipilih oleh pengguna. Contoh di sini saya buat print opsi segitiga. Kita buat untuk yang pertama, 1 untuk berdasarkan panjang sisi, dan 2 untuk berdasarkan besar sudut. Oke. Lalu kita buat sebuah variabel untuk mengambil nilai opsinya. Opsi sama dengan input opsi. Oke. Nah, sekarang kita tangkap dulu. Jika opsi sama dengan 1, atau pengguna kita itu ingin melakukan pengecekan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, dan jika opsinya sama dengan 2. Opsi sama dengan 2. Jangan lupa tambahkan kutip di sini, karena kita menggunakan string ya, atau input di sini, yang artinya dia string. Tambahkan opsi lagi di sini. Dan terakhir kita tambahkan else. Jika inputannya itu di luar dari 1 atau 2. Kita tinggal print di sini. Maaf. Opsi tidak tersedia. Oke. Sekarang kita coba masuk dulu ke opsi yang pertama, yaitu pengecekan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Di sini berarti kita perlu meminta pengguna untuk menginput panjang sisi 1, input sisi 1,
Begitu juga dengan sisi 2 dan sisi 3. Sisi 2, sisi 3. Sisi 2, sisi 3. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung cek nih. Jika kita cek dulu untuk yang pertama itu adalah segitiga sama kakinya. Jika sisi 1 sama dengan sisi 2. Atau sisi 2 sama dengan sisi 3. Atau lagi sisi 1 sama dengan sisi 3. Kita print, tampilkan hasil segitiga sama kaki. Nah, di sini sama dengan yang tadi ya. Kita coba cek masing-masing dia. Apakah sisi 1 sama dengan sisi 2, atau sisi 2 sama dengan sisi 3, atau sisi 1 sama dengan sisi 3. Oke. Kemudian kita masuk untuk kondisi yang kedua. Elif. Sisi 1 sama dengan sisi 2, sama dengan sisi 3. Dalam artian ketiga sisinya itu sama panjang. Kita print aja hasil segitiga sama sisi. Else, untuk kondisi yang terakhir, print hasil segitiga sembarang. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Sini kita masukkan contoh kita mau pertama itu kita masukkan yang berdasarkan panjang sisi. Kita masukkan sisi 1 3, sisi 2 3, dan sisi 3 itu 2. Hasilnya sama kaki. Kita coba lagi 1, 3, 3 dan 3. Oke, kalau seperti ini mungkin boleh kita pindahin ya kondisinya. Jadi yang ini kita taruh ke atas. Kita jadikan if dan kita buat jadi elif. Kita coba ulang lagi untuk yang segitiga sama sisinya dulu. 3 3. Sorry. Saya close dulu. 1 3 3 3 sama sisi, oke. 1 3 3 2 atau sama kaki. Nah, oke. Terakhir kita coba lagi untuk yang sembarangnya. 1 1 2 3. Nah, hasilnya sudah sesuai ya. Kita di sini telah berhasil membuat program atau kondisi untuk yang opsi pertama. Sekarang kita lanjut dengan opsi yang kedua. Untuk yang kondisi kedua, berarti kita di sini membutuhkan nilai dari masing-masing sudutnya. Dalam artian kita butuh nilai 3 sudut yang ada di dalamnya nih. Oke. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini aja. Sudut 1 sama dengan integer input. Input sudut 1. Yang ini saya kopikan aja ya. Oke. Kita buat sudut 2, kita buat sudut 3. Sudut 2, sudut 3. Nah, yang pertama, kita perlu cek dulu untuk kondisi yang segitiga siku-siku. Berarti untuk segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu nilainya adalah 90. Kita bisa buat seperti ini. Sudut 1 sama dengan 90. Atau sudut 2 sama dengan 90. Atau sudut 3
sama dengan 90. Jika salah satu sudutnya adalah 90 derajat, berarti hasilnya adalah segitiga siku-siku. Kemudian, untuk yang kondisi kedua, segitiga tumpul berarti salah satu sudutnya itu lebih besar dari 90. Jika sudut 1 lebih besar dari 90, atau sudut 2 lebih besar dari 90, atau sudut 3 lebih besar dari 90. Maka hasilnya itu adalah segitiga tumpul. Nah, berarti sisanya di antara yang kedua ini itu adalah else, print, hasil, segitiga, lancip. Oke, kita coba jalankan. Sekarang yang kita pilih itu adalah opsi yang kedua. Ini saya close dulu aja, kita ulang aja ya. Kita pilih opsi yang kedua. Kita asumsikan salah satu sudutnya adalah 90. Kita misalkan di sini 45, 90, dan 45. Maka hasilnya adalah segitiga siku-siku. Nah, teman-teman ingat ya, kenapa di sini saya masukkannya 45, 90, 45? Itu karena total semua sudut yang ada dalam segitiga itu hasilnya adalah 180. Jadi semuanya ini tuh jumlahnya ini tuh adalah 180. Oke. Kemudian kita coba ya untuk kondisi kedua. Kita asumsikan salah satu sudutnya itu bernilai 100. Sorry. Ini opsi kita masukkan 2. Kita asumsikan sudut 1 100, sudut 2 30, dan sudut 3 50. Totalnya ini tuh sama ya, 180. Hasilnya adalah segitiga tumpul. Nah, terakhir untuk yang segitiga lancip kita coba ya. 2. Kita coba masukkan 45. Kemudian kita masukkan 85. Sorry. Lebih ya. Saya ulang aja. Kita masukkan 2, 5, lalu 85. Sisanya ini berapa ya? Coba dulu hitung. 180 dikurang 45 dikurang 85. 50. Maka hasilnya harusnya itu adalah segitiga lancip. Oke. Sekarang kita coba masukkan ya untuk yang opsi ketiga. Nah, oke teman-teman. Sekarang untuk kondisinya ini itu masing-masing opsi kita udah buat logikanya ya. Untuk opsi yang pertama di sini kita telah buat program untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Begitu juga dengan opsi yang kedua ya. Di mana yang kedua ini kita lakukan atau kita gunakan untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sudutnya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya membuat program Python untuk menentukan jenis segitiga. Seperti biasa teman-teman, jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih.